Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Aftana dengan NIM 21129023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan semua materi mengenai pendidikan Pancasila dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Untuk memenuhi UAS pendidikan Pancasila saya dengan dosen Bapak Muhammad Prima Ersya SH MH dan seksi 202121280792. Baiklah, simak video saya untuk menyaksikan saya menjelaskan semua materi tersebut. Materi pertemuan 1 dan 2. Yang pertama, konsep dasar pendidikan Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta atau dari India atau dari bahasa kasta Brahmana. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca, artinya 5, sila, vokal I, pendek, artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal I panjang, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, landasan filosofis, historis, yuridis, dan budaya pendidikan Pancasila. Landasan filosofis ini bersumber dari adanya pandangan-pandangan yang ada di dalam filsafat pendidikan, lalu menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai sumber nilai, hakikat pengetahuan, serta mengenai kehidupan yang baik. Yang kedua, landasan historis. Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah, tentu dari proses berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil sejarah yang sangat berharga, sehingga kita harus bersepakat untuk mempertimbangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini. Selanjutnya ada landasan yuridis. Definisi landasan yuridis adalah landasan berdasarkan aturan yang memulai perdagangan dan permusyawaratan. Dalam alinea atau paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu sebagai landasan yuridis konstitusional yang di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila Pancasila sebagai dasar negara yang benar dan sah. Yang keempat adalah landasan kultural atau budaya. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Yang ketiga, tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan pendidikan Pancasila meliputi yang pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap sesama dengan selalu memiliki sikap toleransi di tengah-tengah bangsa yang majemuk. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab hilangnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Dan yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai suatu keadaan mufakat. Yang kelima, memberikan dukungan sebagai cara untuk menciptakan kondisi keadilan sosial dalam masyarakat. Materi pertemuan ketiga sampai 4. Yang pertama yaitu proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Proses tumbuhnya bangsa Indonesia, secara alamiah, bangsa Indonesia tumbuh atau muncul sebagai hasil interaksi antara masyarakat Indonesia yang majemuk, dan hal ini menjadi roh bangsa. Indonesia bersatu karena adanya nasib yang sama. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, secara sadar, pemimpin kita menerumuskan Sumpah Pemuda
yang pada dasarnya adalah Sumpah Bangsa. Jadi, secara politis, dinyatakan dasar bangsa Indonesia berdiri pada saat Sumpah Pemuda tersebut. Lalu kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu proses tumbuhnya kebudayaan Indonesia. Gagasan tentang kebudayaan nasional Indonesia yang menyangkut kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa adalah sudah dirancang saat bangsa kita belum merdeka. Di masa awal Indonesia merdeka, identitas nasional ditandai oleh bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, diantaranya adalah penghormatan terhadap Sang Saka Merah Putih dan lain-lain. Di pihak lain, kesadaran nasional dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan patriotisme. Materi yang kedua, proses tumbuhnya pemerintah yang teratur di Nusantara. Perkembangan pemerintahan ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya, seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang, dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain, dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan, yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara. Plato dan Aristoteles lah yang memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk dengan alasan yang pembagian tersebut. Konsep-konsep tentang pemerintahan yang baik dan buruk menurut Plato dan Aristoteles masih terrefleksi sepanjang sejarah pemerintahan di dunia hingga dewasa ini. Jadi, seiring perkembangan zaman, maka pemerintahan akan berkembang pula sehingga menjadi pemerintahan seperti Indonesia saat sekarang ini. Yang ketiga, perlawanan melawan penjajah sebelum abad ke-20. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Barat sebelum abad ke-20 masih mengandalkan perjuangan fisik. Berikut beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat, yaitu yang pertama, perlawanan rakyat Aceh, yang kedua, perlawanan rakyat Maluku, yang ketiga, perlawanan Sultan Agung, yang keempat, perlawanan rakyat Banten, yang kelima, perlawanan rakyat Makassar, yang keenam, sejarah Perang Padri, yang ketujuh, sejarah Perang Diponegoro, yang kedelapan, sejarah Perang Puputan, yang ke-9, Perang Banjar, yang ke-10, Perang Aceh, dan yang terakhir, Perang Tapanuli. Keempat, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang A-nya, sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kita miliki, bentuk pemerintahan negara kita adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Pemerintahan masa itu dijalankan atas dasar ketentuan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, semua kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komisi Nasional. Selanjutnya dikeluarkannya maklumat Wapres nomor 10 pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 pada tanggal 11 November tahun 1945 dikeluarkannya maklumat dari Badan Pekerja KNIP yang pada intinya berisi tentang usulan agar Perdana Menteri dan Menteri-Menteri tidak bertanggung jawab lagi kepada Presiden. Selanjutnya ada pada tanggal 14 November tahun 1945, sistem pemerintahan kita yang dulunya presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Yang B, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1950 awal kemerdekaan. Berdasarkan KMB yang diadakan di Den Haag, maka pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia ditetapkan menjadi konstitusi RIS. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah federasi atau serikat. Bentuk dan sistem pemerintahannya adalah republik dan parlementer. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Menurut Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan
Dengan sistem desentralisasi, bentuk Republik Indonesia adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Yang ketiga, sistem pemerintah Indonesia kurun waktu tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1950, bentuk negara kita adalah kesatuan dengan sistem sentralisasi dan republik untuk bentuk pemerintahannya. Sedangkan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang sementara adalah parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar sementara ini, alat perlengkapan negara Indonesia terdiri dari yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua Menteri-Menteri, yang ketiga DPR, yang keempat MA, yang kelima DPK atau Dewan Pengawasan Keuangan. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya Dekret Presiden yang salah satu isinya kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, pada masa Orde Lama 5 Juli tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Pemerintahan pada masa Orde Lama dimulai sejak 5 Juli tahun 1959 atau pada saat Dekret Presiden dikeluarkan. Isi dari Dekret Presiden 4 Juli 1959 antara lain adalah konstituante dibubarkan, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Akhir dari Orde Lama ini adalah 11 Maret 1966. Dalam masa Orde Lama, bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat melalui dua segi yang berbeda, yaitu dari segi hukum atau de jure dan dari segi kenyataan atau de facto. Dilihat dari segi hukum atau de jure, bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik. Selain itu juga sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Sedangkan dari segi kenyataan atau de facto, bila dilihat dari segi kenyataannya, pemerintahan Indonesia tidak berjalan dengan semestinya, karena Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin. Yang keenam, pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai dengan 1998, setelah adanya Dekret Presiden pada masa Orde Lama, maka Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku, dan negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena kita sudah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka sistem pemerintahan negara kita pun juga berubah dari yang awalnya parlementer menjadi presidensial. Namun, pada masa Orde Lama ini, pada kenyataannya, negara kita tidak menggunakan sistem pemerintahan presidensial, tetapi lebih mengarah ke sistem parlementer dan lama-kelamaan menjauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, yang akhirnya terjadilah G30 SPKI pada tahun 1964. Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden RI, yang kedua menggantikan Presiden Soekarno pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Prof. B.J. Habibie. Yang ketujuh, pada era reformasi tahun 1998 sampai sekarang ini. Berakhirnya Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soeharto kepada Prof. B.J. Habibie. Setelah masa Orde Baru, selanjutnya adalah masa era reformasi. Era reformasi dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998, setelah Bapak B.J. Habibie resmi menjadi presiden. Beliau segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Selanjutnya, program yang sedang digadang-gadang KRP atau Kabinet Reformasi Pembangunan adalah segera diadakannya pemilihan umum. Pemilu untuk pertama kalinya diadakan pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan DPD. Materi pertemuan kelima sampai 6. Yang pertama, pengertian dan konsep filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia dan philosophos. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya atau sophos artinya kebijaksanaan, ketahuan, dan hikmah. Sehingga dalam hal ini, definisi filsafat adalah sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah.
Secara umum, pengertian filsafat adalah suatu studi yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Yang kedua, Pancasila sistem filsafat. Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus filsafat hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri kefilsafatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat koheren, berhubungan satu sama lain, dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda, tetap saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi yang kedudukan tersendiri. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar. Pancasila merumuskan berdasarkan inti mutlak tentang kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga, Pancasila sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, Pancasila memiliki unsur yang berbeda-beda, namun memiliki kesatuan yang utuh dan bulat. Hal ini dapat kita lihat dari sila-sila Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi sebagai pedoman di dalam berbangsa dan bernegara, juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara. Pancasila sebagai suatu sistem memiliki sila-sila yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah diatur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu susunan yang teratur dan tidak bisa dibolak-balik. Dalam sila Pancasila memiliki suatu bangsa yang beruntun, artinya sila pertama lebih luas maknanya sehingga menjiwai sila-sila di bawahnya. Itulah makna Pancasila sebagai suatu sistem. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai sistem nilai yaitu artinya mengandung serangkaian nilai keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Sifat Pancasila sebagai sistem nilai yaitu yang pertama, bersifat objektif. Sifat Pancasila sebagai sistem nilai rumusan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak. Nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang keduanya bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila sebagai hasil pemikiran, penilaian, refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa. Selanjutnya ada tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Azas-azas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Materi pertemuan ke-7 sampai 8. Yang pertama ada pengertian dan konsep etika. Etika adalah kelompok filsafat praktis, filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada, dan dibagi menjadi 2 kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis
dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah sebuah cabang filsafat yang menjabarkan sila-sila Pancasila untuk membentuk perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam etika Pancasila terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadikan aspek perilaku hidup warga negara. Memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistematika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam sila-sila cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonegoro merupakan nilai yang bersifat abstrak, umum, dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara adalah merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menegara dalam NKRI. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara. Secara etimologis, Pancasila berarti 5 azas kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia. Dengan memahami norma-norma manusia akan tahu apa yang harus atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa maupun masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, etika politik Indonesia. Pancasila merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dan etika politik di Indonesia berdasarkan Pancasila. Di era sekarang, politik Indonesia tidak jarang keluar dari norma dan cenderung tidak beretika. Ambisi untuk menempati jabatan tertinggi dan mensejahterakan diri sendiri tentu menjadi alasan utama. Contoh realita politik Indonesia yang sering keluar dari etika politik itu sebagai berikut. Yang pertama, money politik. Yang kedua, kampanye hitam. Yang ketiga, nepotisme. Yang keempat, golput. Yang kelima, korupsi. Materi yang kelima, legitimasi etis, legalitas, dan sosiologis. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin, yaitu lex, yang berarti hukum, di mana legitimasi bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga hukum-hukum kemasyarakatan dan norma-norma etis. Legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut kehidupan hendaknya diselesaikan secara etis, termasuk persoalan kekuasaan, dan legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Selanjutnya ada legitimasi sosial, dapat dikatakan sebagai paham sosiologis tentang legitimasi. Hal ini mempertanyakan mekanisme motivasi yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang pengusaha. Dan selanjutnya ada legalitas, yaitu melekatkan suatu tindakan yang menjadi legal ketika dilakukan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Terdapat legalitas
yang mengungkapkan kesesuaian tersebut, serta selalu mendasari kepada norma yang ada dalam yang mendasarinya. Materi pertemuan 10-11. Materi pertemuan 9 tidak ada, karena pada saat itu sedang melaksanakan ujian tengah semester. Untuk materi pertemuan 10-11, yang pertama yaitu pengertian dan makna ideologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi sendiri berasal dari kata idea. Selain itu, ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti aida atau mengetahui, melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani atau logos artinya pengetahuan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sistem politik, sosial politik. Yang kedua, fungsi ideologi. Yang pertamanya ada struktur kognitif, yang berarti keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Struktur kognitif juga menjadi pacuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang menghadapi sekelompok masyarakat atau bangsa ketika menghadapi masalah tertentu. Yang B, orientasi dasar, yaitu memiliki arti dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang C, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang ketiga, macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi kapitalis atau liberalis, merupakan ideologi yang mengutamakan kebebasan hak-hak individu. Yang kedua, ideologi sosialis atau komunisme adalah kebalikan dari idealis kapitalis, semua pembatasan hak individu dan semuanya milik bersama. Yang ketiga, ideologi fasisme, ini merupakan idealisme selama Perang Dunia II. Dan yang keempat, ideologi anarkisme, ideologi yang harus tidak memiliki aturan di dunia ini, sistem kenegaraan dibentuk secara sukarela. Yang kelima, ideologi demokrasi terpimpin, diadopsi oleh negara-negara berkembang dan mancanegara yang baru merdeka. Rakyatlah yang memerintah pemerintahan atau demokrasi. Yang keenam, ideologi integralisme dikemukakan oleh G.W.L. Hegel. Ideologi sosialisme dan kapitalisme bercampur di sini. Yang ketujuh, ideologi Pancasila saat ini. Indonesia memang menggunakan idealisme Pancasila. Idealisme Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi dasar keyakinan dan gagasan untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 dasar Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi realita, artinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real, berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kehidupan, berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Yang kelima, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila dengan liberalisme, perbedaannya yaitu Pancasila, kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. Bercampurnya aspek kepemerintahan dengan agama, masih adanya pembatasan oleh pemerintahan dan agama. Liberalisme, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali, aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Bersamaan, sama-sama menganut sistem demokrasi, di mana semua orang berhak menyuarakan pendapatnya. Ideologi Pancasila dan komunisme. Pancasila, hak-hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan.
menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Pemerintah yang demokratis, komunisme, terciptanya negara tanpa kelas, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama, pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Yang keenam, peranan dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang pertama, sebagai pandangan hidup, bangsa artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat, artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan olehnya karenanya digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertemuan 12-13. Yang pertama, pengertian Pancasila, sumber hukum dasar negara di Indonesia. Arti Pancasila sebagai sumber dari segala hukum adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ketentuan tertinggi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dioperasionalkan dalam bentuk hukum dan peraturan positif di bawahnya. Dengan kata lain, makna Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yaitu yang pertama, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila menjadi dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Yang kedua, makna dan hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan tinggi di atas undang-undang lain. Ini karena pembukaan tersebut merupakan salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diantaranya yaitu alinea 1 menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Yang alinea kedua memaparkan tujuan atau cita-cita nasional bangsa Indonesia, yakni menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menegaskan bahwa Indonesia sudah resmi merdeka, dan alinea keempat menjelaskan fungsi yang sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia. Di samping itu, alinea ini juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara republik yang memiliki dasar falsafah Pancasila. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut ini kesimpulan sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan inovasinya sejak era reformasi. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang ketiga, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, DPR dan DPD. Dan selanjutnya, para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Inovasinya, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Presiden dapat mengangkat pejabat negara perlu mempertimbangkan atau persetujuan dari DPR. Selanjutnya, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mempertimbangkan atau dapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran.
Materi keempat, hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, seperti halnya negara lain, Konstitusi Dasar memuat sejumlah hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar RIS, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemenkan yang mengatur tentang HAM tercantum di dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Untuk selanjutnya, rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil keputusan yang lebih tegas dalam rangka kemajuan perlindungan HAM dengan mengesahkan ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 mengenai HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia atau HAM. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai rakyat Indonesia harus berusaha mendukung terjalannya HAM di Indonesia. Selanjutnya materi pertemuan 14-15. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik Indonesia harus sesuai dengan sistem Pancasila sebagai paradigma, yaitu sistem politik demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik memiliki arti bahwa Pancasila bersifat sosial politik, bangsa, dan cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan politik sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan. Dan selanjutnya, nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Materi ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus. Pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan di atas falsafah negara, Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, membentuk manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan negara, dan mencintai sesama manusia. Maka, menurut PP nomor 60 tahun 1999, bahwa 13 perguruan tinggi mempunyai 3 tugas pokok, yaitu pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian terhadap masyarakat. Jadi, di perguruan tinggi atau yang biasa disebut dengan kampus, tidak hanya mengajar tetapi mendidik, di mana dengan didikan tersebut mahasiswa akan lebih didampingi, baik secara intelektual dan emosional. Contoh umumnya adalah bagaimana cara mahasiswa bergaul dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan berpedoman pada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi suatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan pada Pancasila. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia.
Reformasi dalam paradigma Pancasila, setiap sila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi sebagai berikut. Yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya gerakan reformasi berdasarkan atas moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk Tuhan. Yang kedua, reformasi berperikemanusiaan yang adil dan beradab, artinya gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas dasar martabat manusia. Yang ketiga, reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjalin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang keempat, reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Dan reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan keagamaan. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sebagai pertahanan dari keamanan rakyat semesta, atau Sisahan Kamerata, dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh dipertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Baiklah, hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan, yaitu ada sekitar 14 materi, 2 tidak masuk materi karena itu adalah materi UTS dan UAS. Baiklah, jika ada salah dan jagalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.